selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Puluhan tahun, ruas jalan Lamin Kampung Jamba masih berupa jalan tanah. Beragam peristiwa yang terjadi sepanjang tahun ini kami sajikan dalam Kilas Balik 2022. Jalan Lamin Kampung Jamba yang terletak di Kanagarian Ambuang Kapua, Kecamatan Padang Sago, Padang Pariaman, dibangun tahun 1985. Sampai sekarang masih berupa jalan tanah. Kondisinya semakin parah. Banyak lubang besar menganga. Jalan sepanjang 3,2 km yang menghubungkan Nagari Lareh nan Panjang ke ibu kota Kecamatan Padang Sago sejak 4 tahun lalu tak bisa lagi dilewati karena hancur dan dibiarkan begitu saja. Bahkan sebagian badan jalan ditumbuhi semak belukar. Warga terpaksa memakai jalur alternatif. Itu pun dalam kondisi rusak. Jika hari hujan, tak bisa dilewati. Kesulitan sangat terasa ketika hendak berobat ke puskesmas atau berbelanja ke pasar Padang Sago. Jalan setiap hari rutin setiap hari, pagi, sore, siang. Jadi jalan ini kalau hujan nggak bisa dilewati, susah. Hasil bumi juga payah. Apalagi ini sekarang lagi pepaya lagi maraknya sekarang. Nggak bisa masuk mobil. Dibangun kalau nggak salah sekitar tahun 85. Terus waktu Bupati kalau nggak salah Anas Malik. Terus sampai sekarang ya 4 tahun belakangan ini udah nggak bisa dilewati, Pak. Kondisi jalan ini menambah panjang daftar infrastruktur yang diabaikan pemerintah Padang Pariaman. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Hasil akhir pemilihan wali nagari di Pasaman Barat telah diserahkan pada rapat pleno di masing-masing nagari. Pemungutan suara sendiri digelar 24 Desember lalu. Pilwana di Nagari Kapah, Kecamatan Luha Nanduo, suara terbanyak diraih Nofrizon dengan suara 1931. Suara Yulizar 1606 suara dan Zainal Abidin 1233 suara. Sedangkan di Nagari Katiagan, Kecamatan Kinali, suara terbanyak diperoleh Endang Putra dengan perolehan 680 suara. Disusul Aprizal 577 suara dan Sardade April Syam 420 suara. Pemilihan wali nagari tersengit dengan perbedaan 1 suara terjadi di Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau. Suara terbanyak diperoleh Frianton dengan perolehan suara 1.276 suara. Disusul M. Imra 1.275 suara dan Irfan Gusril 701 suara. Pemka Pasaman Barat sudah memberikan masa sanggahan selama 3 hari pada tanggal 25 Desember hingga tanggal 27 Desember. Dan hasilnya tidak ada sanggahan dari masyarakat. Hasilnya di Nagari Kapah unggul atas nama Pak Nofrizon dengan perolehan suara 1931. Kemudian di Nagari Katiagan Bapak Endang Putra dengan 680 suara. Kemudian di Nagari Sinurui yang Bapak Frianton sebanyak 1.276 suara. Ini alhamdulillah sudah. Setelah selesai pilwana di 3 nagari, selanjutnya Pemka Pasaman Barat akan melaksanakan pilwana di 87 nagari. 71 nagari diantaranya merupakan nagari hasil pemekaran. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Pemerintah mengadakan pertemuan dengan warga di kantor Bupati Pasaman Barat. Ini untuk menyikapi banyaknya korban gempa bumi Februari 2022 lalu
yang belum terdata. Hasil yang disepakati akan dilakukan pendataan sapu bersih korban gempa. Pendataan ini berakhir pada 26 Desember lalu. Menurut salah seorang korban gempa, sebelumnya nama mereka terdata tim verifikasi 1 dan 2. Namun pada verifikasi terakhir, data mereka hilang. Sudah pernah didata, tapi data kita tidak keluar di SK Bupati. Dari awal di uji publik pertama kita keluar di rusak berat, tapi setelah ditentukan di pencairan, akhirnya data kami tidak ditemukan, hilang. Sementara itu, Kalaksa BPBD Pasaman Barat mengatakan, pendataan sapu bersih bertujuan agar korban gempa yang belum terdata maupun salah data bisa diverifikasi. Kita berketerangan kepada semua pihak bahwa kegiatan kita yang untuk saat ini bukan mendata ulang, tapi untuk sapu bersih data yang mungkin yang tertinggal di waktu kita bersama tim teknis di lapangan belum termasuk baik itu data berat, data rusak sedang, dan data rusak ringan. 404 korban gempa terangkum dalam pendataan sapu bersih ini. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat sangat lalai menangani korban gempa. Buktinya, hingga saat ini baru 50 unit hunian tetap yang selesai dikerjakan. Jumlah ini tak sebanding dengan kebutuhan 1.200 hunian tetap. Namun jika dibandingkan dengan bencana erupsi Gunung Semeru, pemerintah Pasaman Barat dinilai lambat. Bahkan permasalahan salah data, verifikasi data, nama data yang tidak muncul masih menjadi permasalahan. Pemerintah Pasaman Barat harus serius menangani permasalahan tersebut. Jika tidak, permasalahan serupa akan terjadi kedua kalinya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Sahabat Ulum melaporkan. 2022 ini merupakan tahun suram perekonomian Sumatera Barat. Betapa tidak, pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga Desember ini hanya mencapai 4,54%, lebih rendah dibanding triwulan kedua yang mencapai 5,08. Angka pengangguran dan kemiskinan turun dibanding tahun lalu. Pada Agustus 2022, berdasarkan data BPS Sumatera Barat, tercatat 6,28%. Dibanding periode yang sama tahun lalu, 6,52%. Angka kemiskinan tahun ini tercatat 5,92%, sedangkan tahun lalu 6,63%. Namun hal ini dianggap sebagai anomali atau kelainan karena tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan serapan anggaran. Hal itu terungkap pada sidang paripurna DPRD Sumatera Barat yang membahas laporan reses dan penutupan masa sidang pertama periode 2022-2023. Di penurunan di angka pengangguran dan kemiskinan turun. Ya. Nah harusnya karena dua komponen itu turun, harusnya pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pertumbuhan ekonomi kita juga ikut turun. Ya. Turun di triwulan 3 tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kita itu 4,54%, melambat dibandingkan di triwulan yang sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kita itu jauh lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi yang ada di Sumatera. Menurut anggota DPRD Sumatera Barat dari fraksi Partai Amanat Nasional, rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun ini akibat pemerintah tidak maksimal memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dan sektor pariwisata. Maka wajar kalau sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita menjadi menurun. Karena apa? Karena memang pada sektor UMKM itu belum secara maksimal bisa dibantu dan ditopang oleh pemerintah. Akibatnya mereka mengalami kesulitan terutama dari segi modal kerja atau modal usaha. Sementara itu, Nofrizon dari fraksi Demokrat menilai pertumbuhan ekonomi rendah terkait dengan serapan anggaran yang tidak maksimal. Serapan anggaran yang rendah disebabkan pejabat OPD dikontrol oleh orang-orang gubernur yang memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Lebih banyak dikuasai oleh orang-orang yang terdekat gubernur. Nah, itu keluhan dari
OPD kepada kami. Nah, dia tidak bisa berapa karena ditongkrongi. Bagaimana dia mau bekerja? Sementara ditongkrongi, sementara programnya harus begini, sementara padahal OPD itu punya pengalaman puluhan tahun, bahkan 25 tahun. Sementara datang orang yang baru belum punya pengalaman. Ini penyebab paling utama bagi kami. DPRD Sumatera Barat menuntut gubernur mengevaluasi total manajemen pemerintahannya agar ekonomi bisa lebih baik pada tahun 2023 mendatang. Laude Juharjo Anse melaporkan dari Padang.